Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Matan Jauharul Maknun, halaman 13 ya. Izinkan saya untuk membacakannya. Masih Bahar Rajaz. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatullahi ma tarannama hadin yasuqul aisa fi ardil hima ala nabiyyinal habibil hadi ajalli kulli natiqin bidadi. Summa, kemudian, salatullahi, adapun rahmat yang diiringi dengan hormat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari malaikat itu doa ya. Kalau dari malaikat itu istighfar ya. Kalau dari manusia itu dan bangsa jin adalah doa. Kalau dari benda mati ya, pepohonan, rumput yang tidak berakal ya, pasir, dan semua unsur yang ada di semesta ini adalah al-khudu' wa tadallul. Artinya tunduk, patuh, dan merendah kepada kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti dalam surat Ar-Rahman ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan ya. Jadi bulan, bintang, pepohonan itu bersujud kepada Allah. Artinya tunduk dan patuh. Hewan-hewan itu bergerak sesuai dengan kudratnya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mataran nama, selagi bersenandung, taranum ya. Di sini adalah masdariyah dzarfiyah ya. Bisa merubah fiil, fa'il dan maf'ulnya. Fiilnya menjadi masdar ya. Tarannama ya tarannuman. Jadi mataran nama, selagi bersenandung siapa hadin ya, para penggembala di padang pasir ya, suku yang menggiring siapa hadin al-aisa kepada onta ya, ternak mereka fi ardil hima, di tanah haram Makkah. Kita kembali lagi kepada masdariyah dzarfiyah, itu adalah muddatad dawam ya, itu takdirnya. Kita ambil masdarnya, tarannama ya tarannamu tarannuman, muddata dawami tarannumi. Ini hadin, muddata dawami tarannumi hadin. Cuman ya begitulah. Selanjutnya, rahmat Allah selagi para penggembala bersenandung membacakan salawat kepada Nabi Muhammad ya, sambil menggiring gembalaan mereka. Seperti dalam qasidah Daiba ya, salatullahi ma'alahat kawakib alahmad khairi man rakiban najaib hada hadis surah bismil habaib. Hada, telah bersenandung, hadis surah, para penggembala itu, bismil habaib, menyebut nama kekasih-kekasih mereka ya. Sama seperti kita ketika sedang berkendara di jalan ya, kemudian teringat orang yang kita sayangi, tiba-tiba kita nyanyi sebuah lagu ya, lagu dari Firgaun ya, Firgaun, dan sesuai selera kita. Itu maksud daripada seninya ketika kita mengingat orang-orang yang kita sayangi ya. Hadin yasuqul aisa fi ardil hima. Hanya saja kekasih sejati itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ala nabiyyina, yaitu atas Nabi kami, ala habibi yang terkasih, ala hadi yang memberikan petunjuk, ajali kulli natiqin, tegasnya orang yang paling mulianya setiap yang mengucapkan bidodi dengan huruf dod. Jadi dalam bahasa Arab, lughatul Arabiyah, huruf yang paling sulit diucapkan adalah huruf dod. Nah, Rasulullah SAW untuk tingkat kefasihannya, beliau ajal likulli natiqin bidod. Seperti itulah Sayyidina Muhammadin, tegasnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidi khalqillahi, tegasnya pemimpin semua ciptaan Allah ya. Jadi baik dari bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa syaitan, bangsa manusia, maupun bangsa yang tidak berakal lainnya ya, itu adalah tetap
di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Al-Arabiyyi yang lahir dari bangsa Arab, At-Tahiri yang sangat terjaga kebersihannya, sangat suci dari segala cacat fisik maupun ya secara lahir batin ya. Al-Awahi yang awah artinya akeh balik ke marang Allah Subhanahu wa taala, yang sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya ya. Ada di sini watarannumu at-taghanni ya. Wal ais ala ibil wa hadiha ay sa'iquha ya. Al-mughanni laha. Taranum itu taghanni bernyanyi, ais itu ibil, unta, hadiha sementara yang bersenandung itu sa'iquha para pengiringnya, al-mughanni yang bersenandung. Liyahsulalah nasyatun fis sair, liyahsulah supaya hasillah bagi ibil itu nasyatun cekatan atau gesit fisairi di dalam berjalannya. Selanjutnya summa ala sahibihi, kemudian atas sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siddiqi tegasnya Abu Bakar Siddiq, habibihi kang dadi kekasihé Nabi, wa Umar al-Faruqi dan Umar al-Faruq, summa Abi Amr, kemudian Sayyidina Utsman, Abi Amr, wa Imamil ini wawunya wawu fariqah ya. Abi Amr Imamil Abidin, pemimpinnya para ahli ibadah, wasatwatillahi dan pecutnya Allah Subhanahu wa taala, artinya cambuknya alias Imam Ali karamallahu wajhah, Imamiz Zahidin, pemimpinnya orang-orang yang zahid. Ini ada sedikit tentang definisi sahabat ya. Man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Artinya setiap orang yang berkumpul bersama Nabi itulah sahabat. Cacat fisik dia seperti buta ya, ada Ibnu Ummi Maktum, itu tetap kategorinya sahabat. Keluar daripada ijtama'a ya di sini ya. Seperti ada kisah yang masyhur tentang Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Rasulullah SAW, tetapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya Uwais Al-Qarni ini termasuk salah satu tabi'in ya, bukan kategori sahabat, karena sahabat itu di ijtama'a bihi bersama Rasulullah SAW ya. Sangat masyhur sekali cerita tentang Uwais Al-Qarni ini ya, salah satu inspirasi saya ya. Orangnya merdeka, pergi kemana aja sesuai ya isi hati. Di sini ada banyak sekali ucapan-ucapan ya, wisdom, kalimat-kalimat bijak dari para sahabat-sahabat. Kita singkat saja di sini tentang Abu Bakar ya. Aqyasul Qais at-taqi, paling cerdasnya manusia itu adalah orang yang bertakwa. Ahmaqul hamki al-fujur, asdaqus sidqi al-amanah, akdzabul kidhib al-khiyanah ya. Dan tentang Sayyidina Umar tentu saja yang yahmilu jarabad daqiq, beliau membanggul sendiri ya karung gandum itu menuju janda-janda dan yatim ya. Ketika ada ajudannya yang mewakili, biar aneh aja bos yang pikul. Umar menjawab, "Waman yahmilu anni yaumal qiyamah dzunubi." Lalu siapa yang akan membawa dosa-dosaku di hari kiamat kelak? Kemudian ada Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Beliau adalah orang yang sangat tampan luar biasa ya. Keluarga bangsawan Quraisy. Ya, jadi kenapa Utsman itu disebut Imamil Abidin? Karena syadidul haya, orang yang pemalu. Yasumun nahar wa yaqumul lail, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, illa hajatan min awali, kemudian sekejap saja tidur min awali dari awalnya malam, wa kana yakhtimul Qur'an fi raqatin wahidah katsiran. Kemudian ada lagi Imam Ali ya, la fata illa Ali wa la sayfa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda yang paling gagah pada masa itu kecuali Sayyidina Ali, dan tidak ada pedang yang paling ampuh adalah pedang Zulfikar. Jadi pada masa itu Sayyidina Ali ketika menjabat sebagai jenderal perang ya, tidak ada satupun perang yang mengalami kekalahan ketika Sayyidina Ali berada di sana. Itu hebatnya beliau. Kita lanjutkan. Tsumma ala baqiyatis sahabati, kemudian atas seluruh para sahabat Dzawit Tuqa, ini wawunya dibuang ya. Tidak ada wawu di sini. Karena Tsumma ala baqiyatis sahabah Dzawit Tuqa wal fadli wal inabah. Dzawit Tuqa yang memiliki sifat taqwa wal fadli dan keutamaan, wal inabah. Wal inabah ini artinya kembali
oleh Allah, wal majdi dan keagungan, wal fursah dan fursah itu artinya jeli melihat peluang ya untuk meraih kemenangan, itu fursah. Wal baru'ah, dan jadi fursah itu artinya teliti ya, dan mengungguli yang lain, baru'ah. Wal hazmi, lan sifat kokoh, wan najdati sifat kokoh ya, wan najdati, dan najdah itu menolong dengan cepat, artinya efektif. Wasyajaati, dan gagah. Ma'akafal al-qalbu alal qur'ani ya, ini masih ketemu lagi dengan mas dari azorfiyah ya. Ma'akafa, selagi ing dalam selagi netepan menetapi siapa apa al-qalbu hati ya, alal qur'ani atas Al-Qur'an, murtaqian halim munggah, artinya naik li hadratil irfan, menuju hadratil irfan, di hadapan irfan, marifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja tentang ikhtilaf yang terjadi di antara para sahabat ya, antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, antara Sayyidina Muawiyah dengan antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah ya. Itu Rasulullah sudah memprediksi sebelumnya bahwa ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Jadi para sahabat Rasulullah itu sudah menempati level mujtahid ya, didikan langsung oleh Rasulullah. Jadi setiap ada ikhtilaf itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Iyyakum wa ma syajara baina ashabi, waspadalah jika kalian membahas dan mencaci maki sahabatku ya. Jadi ketika ada sebuah aliran atau sekte kepercayaan dalam Islam yang mencaci maki sahabat, itu dia telah menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.